Kak Fani. Kenapa ya Kak Fani kok bawa lilin ya? Hai Kak Gati. Iya nih, tadi pagi di rumah mati lampu, jadi pakai lilin biar terang. Oh gitu. Iya adik-adik, sama seperti lilin yang dibawa Kak Fani ini yang bisa menerangi di kegelapan, kita semua juga bisa menjadi terang di sekeliling kita. Iya betul Kak Gati. Oh iya, Kak Gati, sebentar lagi mau Natalan ya? Oh iya nih, udah 12 hari lagi ya Kak ya. Wah, kayak Kak Fani nih udah pakai bando Natal, bagus banget ya. Iya nih Kak, untuk menyambut Natal. Kak Gati, sebentar ya Kak Fani ambilin bando, biar kita samaan. Yeay, asik. Sebentar ya Kak Gati, sebentar ya Dede. Oke, wah kita tunggu Kak Fani ya. Sekarang Kak Gati juga mau pakai bando biar kerasa ya nuansa Natal kita hari ini. Nih Kak Gati. Ya, bentar ya, pakai dulu. Oke. Ya, oke Kak Fani. Sekarang Kak Gati sudah pakai bando nih untuk menyambut Natal ya. Adik-adik di rumah juga bisa loh pakai pernak-pernik Natal untuk menyambut Natal dan nanti fotonya bisa dikirimkan ke guru skala minggu pada saat kalian nanti merayakan ibadah Natal online. Ingat tanggal 27 Desember. Wah seru tuh adik-adik. Yuk Kak Gati, kita mulai sekolah minggu hari ini. Yuk Kak, adik-adik di rumah sudah pada siap kan? Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Ya semuanya sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kami alami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami mengucap syukur walaupun saat ini kami masih harus ibadah dari rumah kami masing-masing. Kami boleh tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami supaya kami dapat memuji, mendengarkan firman-Mu, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bersyukur ya Kak, kita masih diberkati sampai hari ini. Pastinya tetap sama. Iya betul Kak. Biarlah Tuhan semakin bertambah, semakin ditinggikan, dan kita semakin berkurang, semakin rendah hati. Ya, yuk adik-adik kita pujikan dia harus makin bertambah. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Ikuti gerakan kakak-kakak di sini. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Nilai Yesus di sini
Wah, bener ya Kak, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah dari pelangi. Iya Kak Fani, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Iya Kak, siapa yang di sini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, sudah siap semua ya? Yuk, kita siapkan Alkitab kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kasih Yesus, indah. Oh indah. Adik-adik sudah tahu lagunya semua ya? Salam, halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKJ Arca Winangun dan sekolah minggu dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semua masih sukacita ya. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online. Puji Tuhan, kita dipertemukan saat ini, pasti kita semua dalam keadaan sehat. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Kalau tadi kita telah bergembira, memuji, dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, sekolah minggu kali ini mengambil tema, Jadilah Saksi Terang Kasih Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Namun, sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus, kita lipat tangan, tutup mata, satu hati dalam doa. Mari anak-anakku, kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha baik, terima kasih Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami bisa mengerti akan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Marilah kita baca kitab kita. Ayo kita ambil Alkitab kita. Kita buka Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Ibu ulangi ya. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Bagi anak-anak balita, ayo dengarkan dengan baik ya. Dan untuk anak sekolah minggu kelas kecil dan kelas besar, boleh dibuka Alkitabnya. Ayo kita baca bersama-sama. Dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Mari kita baca.
Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, sebab yang telah dikatakan Nabi Yesaya, dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi." Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita lihat video berikut ini. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Ayo, sudah menyimak videonya dengan baik, bukan? Ya, ceritanya tentang apa ya? Siapa yang tahu, ngacung? Ya, semuanya tahu ya, karena telah menyimak dengan baik. Ceritanya tentang Kaleb, ya. Siapa yang mau mendengar cerita lengkapnya? Ya, semuanya mau ya? Ya, kalau semuanya mau, ayo duduk yang manis dan dengarkan cerita lengkapnya. Ya, begini ceritanya. Pada waktu itu, belum ada pandemi COVID seperti sekarang ini ya. Masih bisa ke gereja secara langsung ya. Waktu itu, Kaleb juga sekolah minggunya masih di gereja. Tidak online seperti kita saat ini. Nah, pada waktu itu, sepulang sekolah minggu, Kaleb segera buru-buru pulang ke rumah. Kenapa ya? Ya, karena hari itu Kaleb sedang ulang tahun. Ia tidak sabar lagi
untuk bisa membuka hadiah ulang tahun dari omnya yang bernama Nilwan. Pada waktu itu, Kaleb mengayuh sepedanya dengan sangat cepat, ya. Dan pada waktu itu hampir saja menabrak Ibu Gle dan Ibu Arta yang berjalan sepulang kebaktian minggu itu. Lah, sesampai Kaleb di rumah, Kaleb segera ke kamar mandi, cuci tangan, cuci kaki, ya, ganti baju, ya. Nah, setelah itu dia baru menuju kardus hadiah dari pamannya. Dan dibukalah hadiahnya. Kaleb merasa senang sekali, ya. Dia mendapat hadiah sebuah pesawat terbang mainan yang sangat bagus, ya. Segera dia memainkannya, lari ke semua ruangan di rumahnya. Kaleb sangat asik sekali bermain-main pesawat. Sampai suatu saat dia menabrak vas bunga yang ada di ruang tamu. Kerompang, ya, vas bunga itu pecah, ya. Kaleb segera membersihkannya dan disembunyikan di kolong kursi. Karena dia takut sekali, ya. Tak lama kemudian, papahnya pulang. Kaleb duduk terdiam, ya. Tidak memberitahukan apapun yang terjadi kepada papahnya. Sampai akhirnya papahnya melihat, kok ada, ya, pecahan keramik vas bunga di bawah kursi. Lalu papa Kaleb bertanya, siapa yang memecahkan vas bunga itu? Ya, Kaleb menjawab, bukan saya, Pak. Sambil ketakutan Kalebnya, ya. Terus papa Kaleb bilang, kamu tahu nggak, Kaleb, kalau orang jujur, Tuhan sangat senang. Ibaratnya, kalau orang jujur itu adalah membangun jembatan. Kalau berbohong, jembatannya nanti akan roboh. Kalau kamu berbohong juga, akibatnya kamu tidak dipercaya lagi nanti sama teman-temanmu. Nah, Tuhan Yesus juga mengajari kita semuanya tidak boleh berbohong, bukan? Kaleb menjawab, iya, Pak. Tadi saya yang menjatuhkan pesawat itu. Sambil tertunduk karena Kaleb merasa bersalah. Papahnya Kaleb bilang, kamu harus jujur. Kalau kamu jujur, Papa sangat bangga padamu. Terima kasih ya Kaleb, karena kamu sudah jujur sama Papa. Apa nanti kamu juga jujur sama Ibu? Kaleb menjawab, iya Pak, saya akan jujur sama Ibu. Nah, begitu ceritanya anak-anakku. Sekarang, Ibu juga mau tanya sama anak-anak sekolah minggu GKJ Arca. Pernah nggak kalian tidak jujur seperti Kaleb? Ngacung, siapa yang pernah nggak jujur seperti Kaleb? Iya, pinter, ada yang ngacung ya, ada yang jujur. Ya, pasti ada yang pernah ya. Nah, semua kalau tidak jujur, seperti apa tadi? Seperti jembatan ya, nanti akan roboh kalau tidak jujur. Jadi kita harus selalu jujur kalau mau jadi anak Tuhan Yesus, oke? Kalau kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus minta maaf. Karena Tuhan Yesus tidak suka dengan kebohongan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, kita diajak ya untuk hidup dengan jujur, baik kepada teman, kepada sahabat, kepada orang tua, ya. Kita dituntut untuk hidup jujur. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus mencontoh perbuatan yang jujur
seperti yang dilakukan oleh Bapak Yohanes, ya, yang menyatakan tentang kebenaran. Ya, dalam firman Tuhan yang telah dibaca tadi, Bapak Yohanes dengan jujur mengatakan kepada imam bahwa ia adalah terang. Yohanes tidak berbohong kepada para imam, ya, dan mengakui dirinya bukan Mesias, melainkan Tuhan Yesuslah yang sang Mesias. Padahal bisa saja waktu itu kalau Yohanes mau kepengen jadi orang terkenal, mau jadi orang yang disembah, bisa saja Yohanes, saya Mesias, tapi Yohanes tidak seperti itu. Karena kenapa ya? Karena Yohanes itu tidak mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dia sangat setia kepada Allah dan takut kepada Allah. Nah, mulai saat ini anak-anak sekolah minggu juga diajak ya untuk bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Ya, kita harus hidup berubah, ya. Bukan berubah menjadi Power Ranger ya. Ranger pink, Ranger kuning, bukan seperti itu. Tapi kita berubah menjadi anak Tuhan yang baik, yang tadinya suka nakal, tadinya suka berkelahi, yang tadinya suka mengejek, ya. Sekarang berubah menjadi anak yang baik, ya. Kita harus menjaga perkataan kita, perbuatan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, ya. Nah, mulai saat ini kita harus menjadi contoh yang baik ya. Harus suka berdoa juga, harus suka memuji Tuhan, selalu berkata jujur, setia pada Tuhan Yesus, dan mengasihi sesama. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu kepada kami pada hari ini, di mana kami diajari untuk hidup jujur, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Bapa, seberapa dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat pada hari ini, kiranya Tuhan ampuni. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan hidup kami, kesehatan kami serahkan kepadamu. Kami juga mau menyerahkan sisa hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan saja. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami landaskan doa ini. Amin. Wah, firman Tuhan hari ini memberkati banget ya Kak Kati. Iya, betul sekali Kak Fani. Berkat Tuhan dalam firman Tuhan tadi adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak Tuhan yang punya sikap yang baik, yang jujur, seperti Kaleb yang mau mengakui kesalahannya. Siapa yang merasa terberkati juga? Pastinya adik-adik di rumah juga kan? Oh iya Kak Fani, untuk menyambut Natal, kita akan pujikan lagu Natal yuk. Wah, boleh tuh Kak. Gimana kalau kita pujikan lagu dari Pulau dan Benua? Asik, yuk adik-adik, kita pujikan dari Pulau dan Benua.
Halo adik-adik, kita kembali di ayat indah. Ayat indah kali ini diambil dari Yohanes 1 ayat 7. Yohanes 1 ayat 7 berbunyi demikian. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Sekali lagi ya, Yohanes 1 ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat indah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ayat indah. Ayatnya bisa kita tulis dan kita masukkan ke celengan ayat indah. Dan jangan lupa ya Kak, harus dihafalkan. Nah, biar liburan kita nggak bosan, gimana kalau kita lihat yuk kreativitas dari Kak Rintis dan Kak Dian? Wah, buat apa tuh, Kak? Ada deh. Yuk kita lihat, check it out. Shalom adik-adik. Wah, kita sudah masuk di bulan Desember nih, Kak. Biasanya di bulan ini sudah banyak yang mulai menghias pohon Natal di rumah. Terus kali ini Kak Rintis dan Kak Dian akan mengajak adik-adik semua untuk membuat pohon Natal dari kain flanel. Dan cantik banget ya adik-adik. Oke, bahan yang dibutuhkan apa nih Kak? Bahannya yang dibutuhkan pasti jelas kain flanel ya adik-adik. Terus nanti kita ada karton. Adik-adik bisa buat lingkaran, habis itu dibagi menjadi 4. Tambah ada dari kardus. Kardus itu dibikin persegi. Terus lalu ada alat-alatnya, adik-adik perlu gunting dan lem UV. Nah, sekarang kita buat pohon Natalnya ya adik-adik. Pertama kita akan buat kerangkanya dulu, batang pohonnya dulu. Jadi tadi kertas karton yang sudah dibagi 4 kita bentuk kerucut seperti adik-adik buat topi ulang tahun. Nah, kita lem ujungnya sini ya, dibentuk seperti ini. Lalu dilem. Nah, ujung-ujungnya ini adik-adik potong menggunakan gunting. Setelah dipotong seperti ini, dilipat keluar. Lalu adik-adik tempelkan di kertas kartonnya, kertas kardusnya. Lem, terus habis itu digunting ya Kak. Batang. Nah, terus dibentuk bawahnya itu biar rapi, kalian gunting melingkar. Sudah jadi nih batangnya. Sekarang kita buat daunnya ya. Iya, daunnya kita buat seperti panjang, lalu adik-adik lipat jadi satu. Terus bagian pinggirnya adik-adik bisa lem ya. Nah, setelah dilem adik-adik lalu gunting. Nah, ini sudah jadi daunnya. Lalu kita hias langsung. Nah, setelah adik-adik gunting kain flanelnya jadinya kan seperti ini. Nah, kita sekarang akan melilit di batangnya. Kita lem dari pangkalnya melingkar ke atas sampai pucuknya. Nah, ini melakukannya juga harus hati-hati adik-adik ya. Tadi waktu menggunting juga harus hati-hati supaya tangan kita nggak terkena sampai ujung ya adik-adik.
Adik-adik bisa menggunakan dua warna, dari warna yang tua sampai yang hijau dan Storybox Audio. seperti ini adik-adik. Setelah sudah seperti ini, adik-adik bisa langsung menggunakan manik-manik yang tadi sudah disiapkan ataupun ada pita-pita. Adik-adik bisa menggunakan semuanya sekreatif adik-adik. Lalu lihatlah seperti ini. Gitu ya, Ta? Sekian aktivitas minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Wah, gimana adik-adik? Gampang kan buat pohon Natal dari kain flanel? Gampang lah, Kak. Kalau adik-adik rasa susah bikinnya, adik-adik bisa minta tolong sama mama atau papa atau kakak di rumah ya. Iya, Kak Gati. Adik-adik, tiba saatnya kita berikan persembahan sambil kita pujikan kasihnya seperti sungai. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita berdoa menutup ibadah sekolah minggu pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, yang maha tinggi, yang memberkati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang indah pada saat ini. Firman yang Engkau berikan membuat kami percaya bahwa setiap dalam diri kami yakin dan percaya. Kami bisa berbuat jujur kepada semua orang, kami bisa melakukan kejujuran untuk memberikan kesaksian bahwa kami adalah anak-anak Kristus. Terima kasih ya Bapa, berkati kami untuk lebih lagi bisa menjadi saksi-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami juga mempersembahkan persembahan pada saat ini, kiranya Engkau menerimanya. Kami mau undur dari ibadah saat ini untuk melakukan segala aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Wah, nggak kerasa ya Kak Gati, sekolah minggu hari ini udah mau selesai. Iya nih Kak Fani, gimana kalau kita pujikan bersaksi terus sampai Tuhan datang? Sebentar Kak, bagaimana kalau kita panggil Katius? Wah, setuju Kak, ide bagus. Yuk kita panggil 1, 2, 3. Katius! Katius! Halo Katius. Kenalkan adik-adik, ini Katius. Katius mau main musik bersama kita. Yuk kita pujikan lagu ini bersama-sama ya adik-adik. Ayo. Berdoa terus sampai Tuhan datang.
Selamat hari Minggu, sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara, warga jemaat PKJ Artawinangun. Ya, salam sehat selalu. Dan tentu di antara kita ada yang bertanya-tanya, apakah di tahun ini ada perayaan Natal atau ibadah Natal? Ya, itu satu pertanyaan yang pasti ada pada kita, termasuk saya juga. Nah, memberitahukan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, warga jemaat bahwa Komisi Anak PKJ Artawinangun akan mengadakan Natal, khususnya ibadah Natal dan Pranatal secara online. Karena memang kondisi seperti yang kita pahami di COVID-19 ini. Natal ini akan berlangsung pada tanggal 27 Desember 2020 jam 10 pagi, itu pada hari Minggu. Nah, dialah sukacita Natal ini akan dirayakan oleh anak-anak juga, bahkan juga untuk kita sekalian. Maka juga selaku majelis, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk mendampingi anak-anak untuk perayaan Natal di tanggal yang saya disebutkan tadi. Dan juga biarlah sukacita Natal ini akan benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita di rumah masing-masing. Maka jangan lupa tanggal 27 Desember 2020 jam 10 siang. Tapi saudara dampingi anak-anak saudara untuk merayakan Natal, dan bila sukacita akan boleh dihayati bahkan dirayakan oleh anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati, dan siapkan diri Bapak Ibu saudara untuk menjadikan anak-anak kita mengenal Kristus lebih sungguh. Amin. Teman-teman, shalom adik-adik, shalom teman-teman, shalom adik-adik, shalom adik-adik. Bahagia di hati saat terdengar lonceng bertentang. Tanda hari Natal telah tiba. Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita. Kami mengajak teman-teman semua untuk terlibat dalam perayaan Natal anak. Nah, pandemi COVID-19 tahun ini kita rayakan secara online. Kita akan merayakan Natal dari rumah masing-masing. Diingat ya tanggalnya, jangan sampai lupa, 27 Desember 2020 jam 10. Ulang lagi ya, hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 jam 10 pagi. Yang pasti acaranya akan seru banget. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Juga ada door prize yang menarik loh. Yuk kita berbagi sukacita di masa pandemik, karena kasih Tuhan ada di segala musim. 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 Kasih Tuhan ada di segala musim.